Halo semuanya, kenalin nih. Ini Aini, ini Safi, ini Nindi, ini Resa, ini Cia, ini Raisa, dan ini aku Tiara. Aduh, gue pusing banget nih. Pengen jadi stan kayak Raffi Ahmad, tapi bingung mulai dari mana. Dari matamu, matamu. Serius dong. Kayak hidup gue tuh gini-gini aja, gak ada tujuan hidup. Iya nih, gue juga sih sebenarnya nggak ada tujuan hidup. Iya ya sih? kan? Iya, bener Iya. kan? Aku tau loh kenapa kalian kayak gitu. Kenapa? Itu tuh karena kalian belum punya life plan. Hah? Apaan tuh? Sini aku jelasin. Life plan atau rencana hidup adalah sebuah perencanaan tujuan hidup yang meliputi target-target apa yang harus dicapai disertai dengan batasan waktu kapan harus tercapai. Fungsi life plan adalah membuat arah hidup semakin jelas. Selain itu, life plan bisa menjadi alat pengingat dan motivasi diri untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan. Nah, dalam membuat life plan ada 4 tahapan dasar nih. Widih, banyak banget ada 4. Iya nih, banyak banget ya. Ada apaan aja tuh? Yang pertama, dream. Sama kayak kata Bang Niji, mimpi adalah kunci untuk menaklukkan dunia. Maka dari itu, kita harus menentukan dan menulis mimpi-mimpi kita. Bisa dalam 1 bulan, 1 tahun, bahkan 100 tahun kalau nyampe. Masa depan tersebut adalah tujuan hidup yang meliputi apa yang ingin kamu lakukan, apa yang ingin kamu bisa, dan apa yang ingin kamu miliki. Lalu yang kedua ada plan, di mana kamu menulis langkah-langkah nyata untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Nah, yang ketiga kayaknya ini yang paling berat, di mana kita harus melakukan langkah-langkah yang telah kita tulis secara konsisten. Yang kalau mageran, mimpinya ya bakal tetap jadi bunga tidur. Yang terakhir ada evaluate, di mana kita mengevaluasi apakah tujuan yang kita tulis tercapai atau tidak. Kalau udah ya bersyukur, tapi kalau belum, nonton NCT aja sana. Enggak dong, kan kita harus melakukan perbaikan buat mencapainya. Wih, menarik banget sih. Iya, tapi gimana cara kita capainya? Kalau untuk caranya, kalian bisa melakukan self-assessment untuk melakukan perbaikan mencapai life plan kalian. Duh, apaan lagi sih tuh self-assessment? Dengerin dulu biar gak nanya mulu. Self-assessment itu proses di mana kita menganalisis dan mengevaluasi setiap proses dari setiap kegiatan atau tujuan yang kita lakukan. Emangnya buat apa sih self-assessment? Self-assessment dapat membuat kita menyadari kelebihan dan kelemahan diri dan mendorong peserta didik untuk jujur karena dituntut untuk objektif. Bisa lihat dan nilai setiap proses dari kegiatan yang kita mau capai. Nantinya self-assessment itu akan membuat kita jadi seseorang yang mandiri dalam belajar. Oh, Nah, sekarang udah ngerti kan? Setiap orang pasti punya mimpi dan tujuan. Maka dari itu, pasti ada proses yang harus kita perbaiki biar mimpi kita bisa jadi nyata. Self-assessment itu berhubungan banget sama personal branding. gimana mas? Mending simak dulu deh. Lihat si Emma deh di Instagram, happy banget tau Instagramnya. Di situ kayak foto-foto buatan dia gitu, keren banget kan? Oh iya, ini juga gue lihat keren banget. Iya, nggak kayak Instagram, postingannya 0 doang. Dia kan emang artis terkenal, sutradara juga, penulis juga tahu. Oh iya? Tahu dari mana lo? Kan dari blognya dong. Oh. Hah, jam kayak gini masih main blog? Kuno banget sih, ngapain? Ya masih lah. Justru aku tertarik ngeliat konten dia di website blognya karena lebih formal aja gitu cara dia ngejelasin ke followersnya. Tapi nih ya, kalau di Twitter dia update banget sama isu-isu sosial zaman sekarang. Gue jadi terinspirasi deh lihat ya Twitternya. Nah, cuplikan yang tadi itu contoh dari personal branding, guys. Oh, jadi personal branding itu jual diri dong? Bukan gitu mbak. Personal branding itu bukan jual diri ya. Jadi, personal branding itu sekumpulan karakter yang kita punya, bisa keahlian atau kemampuan, kepribadian, keunikan, tingkah laku, maupun prestasi yang dimiliki dan dibangun seseorang untuk menampilkan citra dirinya.
dan membangun persepsi positif dalam pikiran target sasarannya. Personal branding harus sejalan sama proses kesadaran dari diri sendiri, keinginan untuk memperbaiki diri, dan mewujudkan diri yang lebih ideal. Jadi udah tahu kan kenapa self-assessment itu penting banget? Nah, kalau udah tahu, ngapain masih di sini? Mending buat Lagian juga video ini udah habis tahu.